berkaca tuh mata anak yang mata hitamnya sudah besar sekali. Jadi udah nggak ada putihnya lagi kayak kita gini, udah nggak ada putihnya. Jadi sudah full black dia, mata hitam. Jadi anak mikir, wah ini udah waktunya. Sudah. Nah, ketika sudah anak melihat itu langsung anak terduduk dengan posisi di pojok toilet. Nah, terduduk begini, itu dari kaki ya Ki. Itu naik benar-benar kayak kita dicabut dari kaki, yang dari kaki itu kayak nyawa kita ditarik pelan-pelan. Tapi Masya Allah sakitnya luar biasa. Ya Allah. Itu kayak sakit. Iya, betul. Jadi ketika anak diskusi dengan beberapa orang yang paham agama, yaitu gladi sakratul maut. Gladis. Jadi namanya gladi sakratul maut, bukan kita JR yang lain, tapi JR-nya sakratul maut. Jadi benar-benar dari kaki itu ditarik sudah dingin, sakit, tulang berasa ditarik-tarik. Sampai di sini tuh anak udah nyerah. Nah, terus di sini tuh kita udah anak melihat proses anak hidup dari anak kecil sampai bisa tuh kayak kita difilmkan. Itu gimana sih? Maksudnya proses benar-benar Semua dari kita dari kecil. bayangan atau Visualnya langsung. visual gitu? Nah, kayak kita nonton di sebuah film Kayak teater. kita ini kan ya kayak diputar ulang. Ya kita mimpi kan mimpi yang sadar gitu. Nah, Gue pernah juga mimpi tapi sadar gue lagi mimpi tapi nah, ya diterusin gitu. kurang lebih begitu. Nah, jadi kayak diputar sesuatu yang sebenarnya kok ini begini. Oh, ini orang mau menuju ke alamnya mungkin begini gitu ya. Jadi Dilihatin. dia diperlihatkan segala kebaikan, keburukan dari segala hal kecil pun anak tahu. Lihat, dan anak nggak pernah lupa tuh. Tapi kebayang ya. Semua terlihat. Sampai ya terekam lah jelas. Karena anak melihat dari zaman pernah jadi dunia, pernah olahraga tenis, pernah jadi ini, jadi itu, jadi ini, semua keburukan, kebaikan semua ada. Sampai tiba-tiba berjalan di sini, tapi anak udah ngeliat badan anak sendiri Aki. Jadi kita udah keluar setengah, anak udah lihat, ya ini meninggal nih, karena udah ngeliat badan anak udah menyakit nih, anak udah nggak di sini nih. Satu itu, kedua udah nggak ada orang kan di situ. Jadi anak udah kalau misalnya selesai tinggal nama, mungkin tuh apartemen close. Takut orang kan, orang meninggal di sini. Ada orang jadi meledak lah ibaratnya gitu. Tapi qadarullah itu tiba-tiba pas sampai di sini, satu kata yang Ana sebut yang sampai Ana nggak lupa. Ketika nyawa sudah di sini, ya, itu benar-benar Ana bilang 2 kalimat syahadat. Walaupun tidak tuntas, ya, walaupun tidak tuntas, tapi Ana menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, tapi wa asyhadu anna nggak tuntas. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, ya, Ana melihat 2 sosok, 2 atau 3, tapi satu itu gelombang lubang yang di tengah. Gelombang lubang itu seperti seolah kayak Ana kayak mau dibawa ke alam situ. 2 ini Ana yakin sekali, tapi wallahu alam bisawab ya. Tapi kalau Ana diskusikan dengan beberapa yang paham agama yang ngerti gitu ya, itu bilang ya itu malaikat katanya. Itu malaikat. Tapi wallahu alam, tapi Ana nggak pernah lupa rupanya mereka berdua. Rupanya seperti apa, bentuknya Nggak kayak seperti Wisnu, tangan. Nggak kayak kita. Yang pasti nggak kayak kita. Nggak kayak kita. Nggak kayak kita. Beda sekali. Jadi apa yang difilmkan, apa yang difilmkan di film-film itu emang sebenarnya mereka tuh jauh lebih pintar karena mereka tahu bentuknya begitu. Begitu Agi. Ya Allah. Begitu. Bukan halusinasi ya itu? Bukan halusinasi, memang benar begitu. Tapi benar kan bukan kayak Wisnu kan? Nggak. terlalu tampan kalau begini. Nggak takut kita dicabut. Waktu pada saat itu, Masya ketika ada sosok-sosok itu, kondisinya gimana tuh? Waktu kejadian itu yang Ana pikirkan cuma satu. Pertama, Ana pasrah, ya. Dan yang kedua, ajaibnya Ana tidak pernah ingat asma Allah waktu itu. Kok bisa Ana menyebut nama asyhadu alla ilaha illallah? Jadi 2 kalimat syahadat itu adalah penentu Ana, kunci Ana. Ketika itu Ana langsung tiba-tiba Ana melihat persis, Ana kan udah nggak bisa gerak lagi ya. Semua udah beku nih, sudah membiru lah, melihat wah udah biru semua nih, udah siap selesai, udah cabut, tinggal kepalanya aja selesai gitu kan. Tapi Ana seperti didongakkan melihat 2 sosok ini. Ana sebut itu tapi nggak dalam lisan. Tapi Ana ingat sekali dalam hati Ana teriak dengan 2 kalimat syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Mereka berhenti. Mereka seperti kayak orang kayak antum berdua berdebat gitu. Ana ngeliat gini aja. Berdebat nih ngomong apa? Tapi Ana nggak paham bahasanya. Mereka beda gitu. Tiba-tiba Ana cuma lihat di tengah ini ada lubang aja gitu. Di atas ada lubang. Mungkin kalau Ana selesai, Ana masuk ke lubang itu, Ana nggak tahu lubang mana, Ana nggak tahu gitu loh. Tapi tiba-tiba kalau mereka seperti kayak berdebat, tiba-tiba Ana kayak antum diturunkan dari
gedung yang paling tertinggi, turun ke bawah tuh kayak antum mimpi tiba-tiba jatuh gitu. Das. Nah, itu yang Ana rasakan. Terus lo bangun lagi tuh? Ana bangun. Dan itu tiba-tiba langsung hangat badan. Turunnya dari kepala ke tangan, berasa tuh turunnya. Set. Just jatuh. Padahal nggak jatuh, padahal di situ aja. Itu kayak merasa Ana langsung diam, stuck hampir mungkin sekitar 5-10 menit Ana diam. Tapi Ana nggak pernah berhenti untuk menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Mungkin ya Allah gini kali ya. Ini orang belum berbuat baik tapi mau masuk surga karena nggak sadar. Iya. Tunggu gitu kali ya. Tunggu. Berbuat baik dulu. Nah, kebanyakan nih berat di dosa nih kalau disiksa kayak terlalu kasihan nih. Mungkin. Ini kalau terlalu disiksa kayak kasihan juga nih dosa. Tapi lo berpikir gini gak sih? Kayak dikasih kesempatan untuk hidup dan sekali lagi lo berubah deh gitu. Nah, ada itu yang Ana pikirkan. Jadi setelah Ana dapat hidayah itu, jadi Ana banyak berdiskusi juga sama setelah kejadian itu kan? Iya, jadi hijrah dan hidayah itu beda ya. Hijrah itu adalah ketika kita merasa kita sudah mentok, oke lah, Ana mau hijrah atau mungkin ajakan teman, keluarga, rekan ya, hijrah. Tapi Ana hidayah. Hidayah itu yang berikan memang setelah Ana tahu itu petunjuk yang Allah berikan langsung berupa ya katakanlah gift. Dan gak semua orang. Dan tidak semua orang mendapatkan itu. Yang Ana pahami, yang Ana dapat jawaban dari beberapa orang yang paham secara agama gitu. Jadi mereka menyampaikan seperti itu bahwa hidayah itu dari Allah, Antum bersyukur, antum diberikan hidayah secara kilat seperti itu dengan caranya Allah seperti itu gitu. Ya. Jadi caranya Allah memberikan hidayah seperti itu, walaupun itu keras seperti tamparan buat antum, tapi itu benar-benar bisa menjadi perubahan antum menjadi orang hijrah yang lebih baik. 180 derajat langsung. Insya Allah. Jadi kayak jangan kan tuh dengar azannya takut sekarang. Gitu dulu kan enggak, dulu baru-baru dengar azan kayak udahlah, apa sih kata orang alim? Orang alim. Bro, malam kita jalan dulu, bro. Gampang, masih ada hari esok. Enggak, karena lo disadarinya dengan kejadian kayak gitu. Karena sakit banget kejadiannya. Iya. Tapi kalau lo masih nggak istiqomah sih kebangetan gitu. Kedua mungkin hidayahnya beda kali ya. Lebih sakit kayaknya. Nggak ada urusan, nggak ada hidayahnya lagi. Kata ini udah nggak ada lagi dah. Udah cabut aja udah, nggak usah pakai tanya lagi katanya. Nggak ngaruh mau udah masalah katanya. La haula wala quwata.